singkap kayak gitu. Kalau nggak sengaja nabung, kemudian ini mau dikemanakan tabungannya, nanti kita piknik bareng-bareng saja. Jadi kemarin sudah piknik alhamdulillah ke Guci, kemudian sama ke apa namanya, ke Batam ya. Kemudian untuk kegiatan terdekat, insya Allah nanti tanggal 2 Juli ini kami ada roadshow Bunda Literasi. Jadi untuk Kota Pekalongan itu Bunda Literasi atau Bu Wali ya, Bu Wali Kota Bu Inggit itu beliau ada program roadshow Bunda Literasi keliling, jadi ke TBM, kemudian ke sekolah-sekolah, juga ke perguruan tinggi. Nah, untuk mengawali tahun 2025 ini beliau ke TPM, jadi kebetulan ke tempat kami. Mungkin itu perkenalan singkat dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Literasinya Bu Inggit itu dulu teman sekelas saya waktu SMA. Jadi kita bolos pelajaran bareng. Iya, kalau pelajarannya matematika agak pusing, kita ke kantin saja. Monggo. Iya, tadi kan mendengar suaranya saja dari belakang. Betul ya? Saya soalnya duduk di belakang. Saya hanya mendengar perkenalan dari beliau, tapi mungkin yang di belakang juga tidak tahu yang bersuara ini, yang sedang mengendikan ini yang mana ya. Jadi, moga Ibu, banyak yang penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampai malu dapat mic terus. Tidak apa-apa Bu, yang lain ikhlas. Tadi di belakang itu ada yang menanyakan, Bunda usianya sudah berapa? Sudah 70 tahun. Luar biasa. Jadi tadi sudah saya ceritakan, saya itu dari orang tua yang senang membaca, saya turunkan ke anak, dan anak saya kebetulan juga di rumahnya itu dia membuka perpustakaan milik cabang TPM di Murti. Kita sudah membuka TPM di Murti itu di Palembang dan di Kalimantan Utara. Masya Allah, luar biasa. Tapi saya serahkan di sana kepada kepala desa, dan kebetulan di sana itu non muslim. Jadi mereka itu sangat membutuhkan buku-buku yang non muslim. Saya menghimpun dari sini, saya kirimkan ke sana. Jadi memang ada pro kontra ya. Berarti saya menyebarkan agama non muslim di seberang pulau. Tapi kalau menurut saya itu karena yang mengurusi di sana kan bukan saya. Memang saya pernah diundang ke sana, dibiayai pesawat PP, tetapi saya belum sampai ke sana karena saya itu punya PAUD, sehingga saya itu hanya ada waktu Sabtu dan Minggu itu waktu luang. Makanya siapa yang akan datang ke tempat saya Sabtu Minggu. Ibu dalamnya berarti di mana? Di Binagria. Binagria, Jalan Mangga. Ya, teman-teman yang mau ke sana mungkin bisa ya. Jalan Mangga itu Blok A berarti. Saya tahun 99 pernah menjadi pustakawan teladan tingkat Provinsi Jawa Tengah. Masya Allah. Saya sebenarnya pada saat itu tuh tidak niat mau ikut, mau enggak. Akhirnya saya beranikan diri karena kok saingannya kok banyak sekali ya. 36 kabupaten kota dulu itu. Sekarang masih 36 sih. Apa sudah malah tambah? 35, 38 sekarang. Wah, sudah nambah ya. Karena ada perluasan di waktu saya itu segitu. Akhirnya saya beranikan ikut. Pada saat saya itu harus tampil di muka, saya makanan tradisional Megono saat itu.
dan saya membawa megononya. Itu saya disuruh menerjemahkan pakai bahasa Inggris. Gitu, akhirnya ya itu mungkin yang salah satu bisa menang itu mungkin megononya. Ya, luar biasa Ibu. Ada sampai hari ini saya itu nggak doyan megono. Sampai hari ini Belum diakui sebagai orang Pekalongan kalau belum doyan nasi megono. Beda dengan cucu saya. Cucu saya itu kalau ada teman-temannya yang membawa pinjam buku, dia di sekolah membawakan buku. Jadi persis dengan anak saya. Sampai dulu pernah ditegur sama gurunya, kok membawa buku di sekolah. Akhirnya saya jelaskan, gurunya akhirnya mempersilahkan anak-anak saya membawa buku. Jadi Ganesha itu juga kalau ada temannya yang pinjem, dia hanya tinggal jangan pinjam buku A, nanti dibawakan ke sekolah. Ya, memang kita dari seneng ke itu ya, seneng ke literasi ya. Iya. Jadi sekeluarga. Itu akan menular Bu ya. Iya, mulai dari ayah, terus saya ke anak, ke cucu ya, gitu. Makanya tadi saya bilang kalau ibu bapaknya senang main HP, anaknya juga senang main HP. Makanya mulai dari sekarang biasakanlah membacakan buku sewaktu anak-anak mau tidur. Iya, itu saya itu sering membacakan buku kepada anak-anak TPA atau anak-anak yang habis main bola itu datang, itu saya bacakan buku. Ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Pokoknya saya sudah membacakan buku ini. Nanti saya tanya isinya apa. Ada yang bisa menyerap isi tersebut. Mungkin saya tidak bisa menyerap. Iya, terima kasih. Terima kasih semangatnya luar biasa. Waalaikumsalam. Saya produk anak yang dibacakan buku sebelum tidur oleh ibu saya. Ibu saya dulu mendongeng, bukan membaca, mendongeng cerita si kancil, bawang putih, bawang merah, dan itu mengena sekali di ingatan saya. Kemudian ketika saya punya anak, saya melakukan hal yang sama pada anak-anak saya. Kemudian saya belikan buku, kemudian saya bacakan, disobek. Gak apa-apa, dibelikan lagi. Dulu masih harga 2.500. Disobek ya nggak apa-apa, beli lagi. Tapi sekarang yang dulu 2.500, sekarang paling murah 15.000. Jadi yang anak kecil ini mau disobek, aduh jangan disobek. Kan emang ya kalau satu buku dan 10 buku sudah. Gitu. Jadi monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum perkenalan saya mau mohon maaf dulu Bu. Iya. Karena yang tertera di absensi itu kan nama ustazah saya. Iya. Jadi sejak kemarin orang mengenal saya sebagai sosok Ibu Haris. Siapa Bu? Monggo diperkenalkan diri sendiri. Yang dicatatkan siapa? Dengan siapa? Karena dipanggil kemarin pembagian kelompok Awaliani ya. Saya mau nggak mau ya Bu. Iya. Jadi sebelumnya saya mohon maaf yang sebelumnya mengenal saya sebagai sosok Awaliani Haris Mariati. Sebenarnya itu ustazah saya sekaligus ketua dari TBN Cahaya Ilmu di Gandarum. Kebetulan beliau sebelumnya masuk rumah sakit dan sekarang masih pemulihan. Jadi digantikan saya. Perkenalkan nama asli saya. Karena kemarin pakai alias ya Pak Bu. Nama asli saya Nurjana. Saya dari Gandarum. Kajian dari TBN Cahaya Ilmu. Ya. Mohon maaf dan terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, ternyata bukan. Ya kemarin sudah menyapa dengan Ibu Awaliani siapa? Saya. Iya. Namanya Bu Nurjana nih. Iya. Gandarum. Terima kasih. Ini praktek public speaking Mbak langsung. Betul. Betul sekali Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nama saya, kedua orang tua saya itu sepakat untuk memberikan saya dengan judul atau dengan nama Suster Tiani. Ya, Suster Tiani. Suster Tiani itu berarti orang yang punya kesetiaan lebih. Tapi saya enggak sih. Soalnya apa? Menama lobeng. Soalnya saya kalau ada laki-laki yang ganteng mesti tak kira. Soalnya orang ngirimnya dikira aku stroke mata. Jujur. Ibunya lucu ya. Dewan Beji, lucu Dewan Beji. Ibu lucu ya. Terus ya Bu. Kemudian saya apa ya? Lupa. TBM-nya kosong dulu. Jadinya wong pensiunan, tapi saya enggak. Soalnya saya begitu lolos dari dinaskan, saya didinaskan lagi di DKP. Tahu nggak DKP nggak? Tahu? Dinas kandang perorangan. Ada ayam, ada kelinci. Oh, mata sini mas, mulanya aku begitu untuk invite sekolah. Ini mbak langsung refreshing orang. Aslinya kan gitu, refreshing. Ya soalnya nih kandang terus mumet gitu. Di samping itu saya juga merangkapnya sebagai pengelola rumah makan pribadi. Jadi aku masaknya 24 jam. Dan bujuku kan apa jenenge kalau malam kan harus makan soalnya mah sakit mah gitu wong wis tuwa nyatane. Saya lahir Makan pribadi di mana nih lawan TV? Serius ini saya serius. kayak kok tertarik men karo nyong sih. Makan pribadi. Karena tertarik orang ganteng berarti. Terus ya Bu, lanjut. Ya lama tuh kenalan mas orang ngerti emang. Desa Karangsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Aku mau menyebut ke perpustakaan ya, Mbak. Perpustakaan di desa kami itu mati tidak, hidup tak mampu. Karena memang yang tanda kopi. Saya kok urip di pengelolaan nih. Berkaitan dengan literasi itu ya saya ya pernah sih menulis-nulis di blogger pernah yang kira-kira untuk anki bingkisan terindah seorang pustakawan. Luar biasa. Pernah nulis itu. Kemudian saya juga pernah nulis ya di blogger juga sih apa sistem penerimaan CPNS sebuah opini dan mungkin solusi di masa yang akan datang. Tapi saya punya pendapat pro kontra mas. Maksudnya dikira ini apa ya istilahnya apa itu ya real. Kok saya waktu itu mengusulkan memang ide gagasan saya. Soalnya kenyataan realnya di PNS itu kan kadang-kadang nek daftar jadi anggaran yang tapi mau nek wes kan pro. Nah bagaimana supaya tidak seperti itu? Itu kami memang mengusulkan ada ide botong ide gila. Itu ditulis di blog ya Bu? Iya, tak tulis di blog Iya. saya. Saya cari tulisannya Bu. Iya, Saya belum membacanya. Ya, oh tak bener. Oh, siap. Dikirim dah. Iya, apa-apa. Di blogger. Oh, Kalau iya. di blogger itu kan ketik aja blogger, kemudian di situ kan ada tulisan banyak. Terus cari kontributor nama saya, insya Allah ada di situ. Tapi kalau tulisan pribadi ada juga, tapi nggak tak expose di web blogger. Blogger itu kan kayaknya web pustakawan yang suka menulis kayak gitu. Waktu zaman saya jadi pustakawan saya nulis rasa tak di KP kok emang berat di KP di dinas kandang. Sampai sudah mendaftar ikut bintang pembaca nyaring kemarin nggak jadi berangkat karena kelincinya mau melahirkan. Serius ini. Kelincinya mau melahirkan. Iya, betul. Iya betul. Aku kalau ngomong pada mah hati lali jadi dulu. Terus aku apa cara Baik. terima Iya, Mas Yusuf jadi kan tahu Mas Bayu dinas Tarpus. Ngerti kan bocah lucu kok kayak. Bagaimana nggak lucu ibunya aja selucu ini. Iya. Monggo. Ada ya. Kameramen.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit Dwi Novita Ningrum, biasa dipanggil Anggit. Saya berasal dari Perpusdes Budaya Baca Desa Seperwangi. Oh, mewakili Ibu Rizka. Iya, dia yang juara 1 lomba perpustakaan desa. Dan juga tahun berapa itu pernah juara di tingkat kabupaten, kemudian kita kirim di tingkat provinsi ya. Dapat juara waktu itu harapan 2 kalau tidak salah, atau harapan 1. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk perpustakaan desa di Kabupaten Pekalongan itu hanya beberapa yang bisa kita hitung yang masih aktif, yang lain hanya sekedar nama. Ada perpustakaan desanya tetapi sudah tidak beroperasi, tidak ada bukunya juga sudah betul. Nah, ini ada beberapa di antaranya adalah Ketitang, kemudian Sabarwani. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktaviani Putri, bisa dipanggil Putri. Saya dari Komunikasi Literasi Desa Ketitang. Desa Ketitang, ya. Desa Ketitang ini luar biasa, banyak sekali anak mudanya yang mau berkecimpung di dunia literasi. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo Mbak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Aprilia, biasa dipanggil Dea, dari Komunitas Literasi Ketitang. Kebetulan ini ada di bawah naungan organisasi IPPNU ya Bu, yang tadi Bu bilang banyak sekali anak muda yang bergabung. Mungkin saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ternyata kok nggak mudah ya. Padahal cuma perkenalan loh ini. Ya kan? Cuma perkenalan, saya belum nyuruh ngasih materi, belum ngasih jadi pembawa acara gitu kan. Ini cuma perkenalan diri di depan. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruhayatun. Saya mewakili dari komunitas perempuan Sodolanang Nuswantoro. Alamat rumah saya Sumur Baru Bijlik, tapi saya tinggal di Karanganyar Tirto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terima kasih dari Sodolanang. Iya, monggo Ibu sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Budia, saya Fikria dari PKBM Merpati, Kecamatan Doro. Di PKBM Merpati kami ada 2 program, yaitu program paket B setara SMP dan paket C setara SMA. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Silakan yang punya kerabat yang mau sekolah di PKBM kami bisa menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Dewi Aminah, bisa dipanggil Dewi, atau Pak Ayah itu biasa teriak Aminah gitu ya Pak. Saya dari PKBM Jabal Rohmah Betung Kriyono. Tapi Desa nama mana saya
Desa Tlogopagis. Desa Tlogopagis. Tapi saya pulangnya di Wonogiri. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Pak Wanuri ya? Ya betul, saya istrinya Pak Wanuri. Beliau memang merintis PKBM di Petung dan saya ngajar di MI. Ngajar juga di PKBM-nya di paket C. Dulu perjuangan kita sampai ke belum Sibigo itu Petung bagian atas ya. Tapi saya sudah di bawah, saya menemani anak-anak saya sekolah di bawah. Dan sesekali saya juga menulis tentang antara Jakarta dan Roma. Doain ya, semoga sampai jadi novel. Setelah ini diterbitkan. Ketemu Insya Allah. lagi. Doain Pak ya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.